nih, Piala Dunia 2026 bakal digelar. Pasti udah pada nggak sabar kan? Tapi gimana jadinya kalau tim-tim raksasa dunia malah mutusin buat nggak dateng? Percaya atau enggak, sebuah krisis politik yang belum pernah ada sebelumnya lagi membayangi pesta sepak bola terbesar di dunia ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa kita beneran bakal nonton Piala Dunia yang diwarnai boikot massal? Ini bisa merusak segalanya loh. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya lagi terjadi. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya ketegangan politik bisa berpotensi mengubah total wajah Piala Dunia yang kita semua tunggu-tunggu. Jadi, di tengah antusiasme kita semua sebagai fans, ada bayang-bayang politik yang bikin muncul keraguan serius. Apa Amerika Serikat masih layak jadi tuan rumah? Tapi, jangan salah, boikot itu bukan keputusan yang gampang. Taruhannya gede banget. FIFA itu punya aturan yang super ketat. Jadi negara manapun yang nekat mundur, wah bisa kena sanksi berat dan bahkan dilarang ikut turnamen-turnamen berikutnya. Terus, apa sih akar masalahnya? Kenapa bisa sampai sepanas ini? Ternyata semuanya itu bermuara pada serangkaian kebijakan yang bisa dibilang kontroversial banget dari Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Eskalasinya tuh cepet banget. Sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump di Januari 2025, langsung muncul serangkaian tindakan yang agresif, mulai dari aksi militer di Venezuela dan Nigeria, sampai ancaman intervensi ke Meksiko, Kolombia, bahkan Iran. Ini jelas bikin kaget seluruh dunia. Tapi dari semua itu, ada satu insiden yang benar-benar bikin situasinya mendidih. Semuanya gara-gara satu tempat, Greenland. Coba dibayangin, Amerika Serikat tiba-tiba minta Denmark yang notabene sekutunya sendiri buat menyerahkan Greenland. Alasannya keamanan nasional. Ini langkah yang nggak pernah terpikirkan di era modern dan pastinya langsung memicu kecaman dari mana-mana. Reaksi dunia, wah jangan ditanya, cepat dan tajam. Bahkan dari sekutu terdekatnya, Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer tanpa basa-basi langsung bilang kalau gagasan itu sepenuhnya keliru. Pernyataan yang singkat, padat, tapi nunjukin betapa kagetnya para pemimpin dunia. Nah, ini dia bentrokannya secara langsung. Di satu sisi, ada AS yang ngotot minta Greenland demi keamanan nasional, di sisi lain ada penolakan total. Bukan cuma dari Greenlandnya aja, tapi juga dari sekutu-sekutu NATO dan hampir seluruh Eropa. Amerika Serikat jadi kelihatan sendirian banget di sini. Dan waktu jalur diplomasi mentok, AS malah naikin taruhannya. Ancaman tarif perdagangan dikeluarin buat negara-negara yang menentang. Ini jelas mengubah perselisihan diplomatik jadi potensi perang dagang. Suasana menjelang Piala Dunia jadi makin keruh kan? Tentu aja ancaman kayak gini nggak didiamkan. Di Inggris misalnya, parlemen mereka mulai bergerak buat ngasih reaksi balasan yang keras dan formal. Angka 23 jadi kuncinya. Mungkin kedengarannya nggak banyak ya, tapi dalam dunia diplomasi olahraga, 23 anggota parlemen yang secara resmi menandatangani mosi, itu adalah sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Ini bukan lagi sekedar obrolan, tapi udah jadi langkah politik yang nyata. Dan yang bikin ini makin signifikan, gerakan ini bukan cuma dari satu partai. Ini adalah gabungan dari berbagai partai. Ada partai buruh, Demokrat liberal, sampai partai hijau. Ini nunjukin kalau kekhawatiran ini udah meluas dan jadi isu bersama di Inggris. Jadi apa sih sebenarnya arti mosi ini? Gampangnya gini deh. Ini tuh kayak proposal resmi yang mendesak badan-badan olahraga internasional buat mikir ulang soal status Amerika Serikat sebagai tuan rumah acara besar, termasuk Piala Dunia. Ini tekanan langsung ke penyelenggaraan turnamennya. Semua drama ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan fundamental yang dari dulu selalu jadi perdebatan. Dengan semua ketegangan ini, apa olahraga itu benar-benar harus steril dari politik? Atau jangan-jangan emang mustahil buat misahin keduanya? Apalagi kalau acara sebesar Piala Dunia diadain di tengah krisis internasional. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian gimana? Apakah boikot itu langkah yang tepat? Atau sepak bola yang harusnya tetap jalan aja, nggak peduli politik? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka analisis mendalam kayak gini, jangan lupa buat like dan subscribe Raka Pradita Channel. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.